Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, itu pasti ada tingkatan. Apapun ilmu pengetahuan tersebut, pasti ada tingkatannya. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, dan ada makrifat. Ketika kita berbicara, saya berbicara tentang kiamat atau kiamah, apa yang terbayang di benak kita? Pasti yang pertama adalah kehancuran. Kehancuran alam semesta dan seisinya. Seluruh makhluk dibinasakan. Kan begitu. Setelah itu, setelah terjadinya penghancuran, pembinasaan, maka akan dibangkitkan. Di dalam cerita, yang benar masuk surga, yang salah masuk neraka. Intinya seperti itu. Ini di dalam kajian syariat. Nah, saya ingin bercerita tentang sudut pandang saya. Pertama, kiamat itu kehancuran atau pemusnahan, dihancurkannya seluruh alam semesta dan isinya. Seluruh apa yang ada di permukaan bumi dihancurkan, dibinasakan. Dan yang kedua, dibangkitkan. Ini sebenarnya sama, tapi di dalam sudut pandang saya, itu terjadi tidaklah nanti. Ini bedanya. Terjadinya sekarang, di sini. Apa yang dimaksud di dalam syariat penghancuran? Kebinasaan. Di dalam sudut pandang saya, yang dimaksud penghancuran, kematian atau apa? Hancurnya ego, hancurnya pamrih, dan hancurnya arogan seorang hamba. Di dalam jagat alit. Setelah hancurnya ego, pamrih, dan arogan seorang hamba, maka dia akan terbangkit. Maka dia akan dibangkitkan. Terbangunlah. Terbangun dari tidur. Terbangun dari mimpi yang selama ini ternyata mimpi. Bermimpi. Artinya apa? Terbangunnya kesadaran. Terbangkitnya kesadaran diri akan sejatinya diri. Kan sama. Cuma kehancuran
Dan kebangkitan tersebut terjadi di sini, di alam ini, tidak nanti. Itu bedanya. Kalau kebangkitannya di sini, kalau kematiannya di sini, kalau kesadarannya di sini, maka dia bisa menyaksikan yang katanya di sana. Jadi di dalam sudut pandang saya, kiamat itu saya menyaksikan dengan nyata di dalam diri saya sendiri. Kiamat pribadi saya sendiri. Tapi itu semua tentang kesadaran pribadi. Tidak berbicara tentang salah dan benar. Karena salah dan benar itu hanyalah sebuah sudut pandang. Jadi kalau seorang manusia itu sudah mengalami kematian di sini, sudah mengalami kehancuran di sini, di alam jagat alitnya sendiri, maka dia sampailah kepada kesadaran diri, kebangkitan diri. Dia sadar, dia terbangun dari tidur. Ternyata selama ini aku bermimpi. Tidak menyadari realita. Atau belum menyadari realita yang selama ini dinina bobokkan oleh para sosok-sosok religius tersebut. Kehancuran alam semesta dan seisinya setelah itu dibangkitkan di padang mahsyar. Toh itu katanya kan. Kata siapa? Kata guru kita. Kata inilah, kata itulah. Yang intinya itu katanya, kata orang lain. Kata yang di luar diri kita sendiri. Sementara diri kita sendiri belumlah menyaksikan sendiri kehancuran tersebut. Dan ini tentang penyaksian, tentang kesaksian, dan tidak bisa dipaksakan keluar diri. Saya sadar akan hal itu. Makanya, anggaplah ini cerita dari saya. Paling tidak, ketika kita mendengar sudut pandang yang lain, minimal kita tidak berpikir buruk tentang apapun. Itu minimal. Jadi yang intinya
pada intinya hanya berbeda sudut pandang. Kalau syariat itu katanya masih di tingkatan katanya. Ini bukan tentang salah dan benar, bukan. Ini tentang tingkatan. Syariat itu seluruhnya katanya. Tapi hakikat itu ditempuh dengan laku kesadaran. Laku kesadaran diri yang sejatinya diri. Bisa menemukan kalimat Allah, aku itu lebih dekat daripada urat nadimu. Ini. Temukanlah itu saudara dan saudariku. Maka kita tidak akan lagi berbicara katanya. Jadi semua itu memang ada tingkatan. Yang pada intinya setelah kita tahu, coba cari tahu. Setelah kita mencari tahu dan tahu, maka renungkan dan lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan.